Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adaman Riansyah, NPM 18.1439, kelas C, mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata, dosen Bu Tuti Rastuti, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrak dapat dibatalkan atau an unenforceable contract, yakni studi komparasi sistem hukum Amerika Serikat dan sistem hukum Indonesia. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Dalam menjalankan bisnisnya, para pelaku usaha selalu didahului oleh kontrak. Kontrak merupakan suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Kontrak sangat menentukan jalannya usaha untuk kedepannya. Kontrak bisnis merupakan bagian dalam hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perikatan yang bersumber dari perundang-undangan dan kontrak. Dalam kontrak pasti mengatur tentang perjanjian, terdapat perjanjian sah dan tidak sah. Dalam suatu perjanjian dinyatakan tidak sah telah diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adanya unsur paksaan, kehilapan, atau penipuan. Unsur paksaan merupakan menghilangkan kebebasan seorang agar menandatangani suatu perjanjian. Unsur kehilapan bisa terjadi mengenai orang atau barang yang menjadi tujuan pihak-pihak dan mengadakan perjanjian, sedangkan unsur penipuan merupakan tipu muslihat atau perbuatan yang menyesatkan pihak lain. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai identifikasi masalah. Pertama, bagaimana perbandingan pengaturan pembatalan kontrak antara hukum Indonesia dengan Amerika Serikat. Yang kedua, bagaimana kelemahan dari ketentuan unenforceable kontrak di Indonesia. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yang kedua, metode pendekatannya yaitu normatif, didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, tahap penelitian mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan jurnal. Selanjutnya, pengumpulan data menggunakan bahan hukum sekunder. Yang kelima, pengumpulan data menggunakan data sekunder. Yang keenam, analisis data menggunakan data kualitatif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan analisis. Yang pertama, di Indonesia, jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sedangkan di Amerika, jika membahas mengenai kontrak atau perjanjian apabila tidak membaca kontrak tersebut dengan sangat baik, maka kontrak baru bisa dibatalkan jika ditemukan terjadi fraud atau misrepresentation. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelemahan dari ketentuan unenforceable kontrak di Indonesia. Yang pertama dalam pasal 1266 yang isinya syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik. Andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan melihat keadaan atas permintaan tergugat leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya. Tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari 1 bulan. Selanjutnya dalam pasal 1267 yang berisi pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak lain untuk memenuhi persetujuan. Jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Jadi, kedua pasal itu harus dikesampingkan akibat hukum dari dikesampingkannya pasal-pasal tersebut. Pembatalan perjanjian tidak mengembalikan ke keadaan semula, melainkan hanya membatalkan perikatan dan perjanjian antara pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang terbit akibat dari perjanjian tersebut, tetap harus ditanggung oleh para pihak. Untuk slide terakhir, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. Akibat hukum terdapat perjanjian yang batal demi hukum adalah perjanjian dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada dan tidak pernah terjadi dari awal. Akibat hukum terdapat para pihak dalam perjanjian apabila terjadi pembatalan perjanjian adalah timbulnya hak untuk pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perjanjian.
Hak untuk meminta pembatalan perjanjian dan menuntut pemulihan sebagaimana keadaan semula merupakan hak bagi para pihak yang merasa dirugikan, dan pihak yang terlanjur menerima prestasi wajib mengembalikannya. Untuk sarannya, keberanian Hakim Indonesia untuk membuat sebuah perencanaan hukum baru harus lebih ditonjolkan, seperti halnya hakim-hakim di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat. Bila tidak demikian, maka ketika ada sebuah perkara di mana hukumnya tidak ada atau tidak jelas, maka keraguan hakim untuk membuat sebuah penemuan hukum akan berakibat tidak terwujudnya keadilan bagi pihak yang dirugikan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.